Masya Allah, itu akarnya keren banget. Panjang sekali ya plannya. Penasaran kan? Kita ikuti terus. Jangan di skip ya, dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi dengan pecinta anggrek, sahabat saya semua di channel Flower Family Fun. Ikuti saya hari ini lagi ada di Bali. Ini adalah kesekian kalinya saya datang ke Bali dan menyenangkan sekali. Di villa ada tanaman phalaenopsis yang menempel di pohon Kamboja. Seperti biasa, liburan kali ini pastinya dengan keluarga besar dan selalu ada waktu untuk jalan-jalan ke nursery. Dan kali ini di Bali saya akan ajak pecinta anggrek semua, sahabat saya, untuk jalan-jalan ke nursery yang punya kebun anggrek di rumahnya. Unik banget loh. Pandanya kayaknya di kayu kopi juga nih. Biarpun panas, ini bagus-bagus nih akarnya ya. Sebelah sini panda, ini sukulen, ini dendro. Bisa kita lihat di sini ya, cuacanya panas, flowernya juga kurang fresh. Ini dia kebun anggrek di rumah. Jadi begitu kita masuk, ternyata di belakangnya itu adalah hamparan kebun yang luas banget. Nah, ini kuning-kuning kayak di kebun kita tuh karena kena matahari. Sama aja. Monstera. Jadi selain ada anggrek, ternyata di sini juga menanam beberapa tanaman hias termasuk sukulen. Menurut saya yang khas dari kebun ini adalah plantnya yang besar-besar ya. Ya, bukan anggrek sih, tapi beberapa tanaman hutan lain ya, seperti paku-pakuan, kemudian ada kadaka, dan ada juga monstera tadi yang besar ya. Tapi sayangnya banyak sekali kelihatan anggrek-anggrek yang kering ya, yang mungkin karena dipengaruhi oleh cuaca di Bali ini sangat panas. Sekalipun tinggal di iklim yang panas, dataran rendah pula, tidak menghalangi si pemilik kebun untuk menanami kebunnya dengan anggrek. Tapi pastinya dengan menggunakan pelindung ya, seperti paranet ini. Dan yang saya lihat juga paranetnya itu nggak hanya satu lapis ya, apalagi untuk bagian phalaenopsis. Jadi selalu kelihatan ada double layer gitu ya untuk perlindungan phalaenopsis. Ini lucu banget, anggreknya ngumpet, dia ngumpet. Ini apa ya? Tanya dulu deh. Nah, itu seperti cellogen, ada bulbnya. Dan setelah saya tanya kepada si pemiliknya, ternyata cellogen tadi ngumpet di balik tanaman hutan yang namanya itu mereka sebut sebagai ekor lutung. Nah, kalau di anggrek ada ekor tupai, nah sekarang ada ekor lutung. Bentuknya itu memanjang, menjuntai, dan berduri lunak ya. Dan sepertinya ini semacam keluarga paku-pakuan gitu. Dan selain
ada tanaman hutan, ada juga sukulen. Ini banyak banget sukulennya, bagus-bagus sekali dan kelihatannya sangat cocok ya dengan iklim di Bali. Wah, ini lucu banget, Oi. Kamu nggak ngeliat nih? Iya. Tuh. Dan memang tanaman seperti ini menggemaskan banget ya. Kecil-kecil kemudian diatur sedemikian rupa berderet. Jadi seperti tirai yang berduri. Wah, keren banget deh pokoknya. Saya masuk ke sini ya buat ngeliatin vandanya. Tapi di sini ini banget, rimbun banget, saya nggak bisa lewat. Siapa yang ngerawat tiap hari ini, Dek? Wih, hebat kamu. Dari hasil ngobrol-ngobrol saya dengan si adik yang merawat kebun ini, saya jadi tahu kalau ternyata kebun ini adalah penghasil bunga untuk kebutuhan hiasan kantor atau perusahaan-perusahaan ya. Jadi secara reguler mereka mensuplai anggrek atau tanaman hias kepada kantor-kantor yang sudah bekerja sama. Tanaman anggrek sebanyak ini, lahan seluas ini, saya penasaran dong, pengen tahu pupuknya apa. Ambil dari rumput. Hah? Mau lihat dong pupuk yang diambil dari rumput? Boleh lihat nggak? Ya. Dan si adik yang merawat kebun itu pun membawa saya ke sebuah tempat penyimpanan. Oh, ini pupuk ya, dibikin pupuk ya dari limbah-limbah tanamannya ya. Terus diapain? Habis diginiin diapain? Jadi limbah hasil kebun mereka ini mereka kumpulkan di sebuah ember besar seperti ini ya, yang sudah dibentuk sedemikian rupa untuk penyaringan. Dan pastinya limbah tadi dicampur dengan air sehingga air saringannya itu ditampung di ember yang bagian bawah dan difermentasikan beberapa hari baru kemudian menjadi pupuk. Nah, ini adalah sebagian dari hasil fermentasi limbah kebun mereka yang mereka jadikan pupuk. Tapi pastinya pupuk tadi akan tetap ditambahkan dengan pupuk
pabrikan ya, karena menurut si pemilik kebun ini dengan komposisi limbah tanaman mereka itu belum memadai untuk memberikan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman mereka. Sama dong seperti kebun Flower Family Fun ya. Jadi selain menggunakan pupuk buatan sendiri alias pupuk organik cair, Flower Family Fun tetap juga menggunakan pupuk pabrikan ya, antara lain vitamin B1. Oke, sebelum kita meninggalkan nursery ini dan kita hunting ke nursery yang lain masih di Bali, kita cek dulu yuk Phalaenopsis di kebun ini ya. Karena saya ngelihat Phalaenopsis di sini pada seger-seger, padahal ini kan hawanya panas. Kemudian ini adalah dataran rendah. Apakah karena banyak angin, karena ini adalah daerah pantai, menyebabkan Phalaenopsis ini pada subur? Nah, sekarang saya lagi ada di nursery yang berbeda, masih di Bali. Ini konsepnya lebih ke kebun pembesaran anggrek dan ini sebagian besar adalah berjenis Dendrobium. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa rata-rata Dendrobium di kebun ini menggunakan media tanam arang? Arang adalah media tanam yang tidak bersifat mengikat air, berarti penyiramannya termasuk rajin di sini. Dan kemudian arang itu baik untuk menghambat pertumbuhan jamur. Nah, saya bilang ini adalah nursery yang spektakuler karena punya koleksi anggrek yang akarnya menjuntai panjang. Kayaknya lebih dari 1 meter deh panjangnya ya. Dan saking panjang akarnya, maka plantnya harus digantung setinggi mungkin. Nyiramnya gimana tuh, Pak? Baik, terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Selamat di Bali. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Wassalam.